Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau apapun kalian nonton. Bersama lagi gue di sini Usi di acara Ngobrol Nalar. Dan di sini gue mau sedikit membahas mengenai masalah yang kemarin lagi rame, yang ngebuat 2 harian kita ini macet. Mau di Bekasi, mau di Jakarta, Jabodetabek macet total karena ada acara di G-Expo. Jadi kita ngobrolin soal HUT PDI Perjuangan tahun 2023 yang sebenarnya udah ditunggu-tunggu, bahkan sampai gue pun kemarin itu gue nunggu banget nih. Ada pidato Bu Mega yang katanya akan ada kejutan. Yang katanya sekjennya, Pak Hasto, bilang kejutannya adalah tidak ada kejutan sama sekali gitu. Dan kali ini gue nggak sendirian, seperti biasa juga. Gue akan memperkenalkan, di sebelah kanan gue udah ada Bung Ansi dari fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Halo Bung. Halo. Aduh, tegang banget. Jadi aku yang takut. Nah, nanti kita akan banyak ngobrolin soal PDIP dan kemarin acara G-Expo dan Bu Mega ya, Bung. Siap. Ya? Izin ya, Bung nih. Ngomongin soal itu. Dan di sebelah kiri gue udah ada hadir juga Bung Saidiman Ahmad sebagai peneliti dari SMRC Saiful Mujani Research and Consulting. Halo, Bung. Ini lebih halo Usi gitu. Kalem gitu ya. Oke, nah di sini Bung Ansi sama Bung Saidiman kan udah sama-sama menyaksikan dan aku yakin banget kita sama-sama nonton bareng. Itu Indonesia nobar kemarin tuh. Lebih gede daripada Indonesia versus Vietnam sebenarnya. Gitu ya? Itu ngobrolin masalah Bu Megawati berpidato gitu. Ya. Nah, tapi mau ke Bung Ansi dulu sebenarnya pertama, Bung. Jadi di kemarin G-Expo itu kan katanya PDIP ulang tahun yang ke-50 ya, Bung ya? Iya. HUT 50. Tapi sebenarnya nih ya, Bung, ke-50 atau ke-24? Karena 24 kan PDI baru ganti nama jadi PDIP gitu ya. Pas mau 99 konteks pemilunya, atau 50, Bung? Iya. PDI Perjuangan hari ini itu kan bermetamorfosis dari Oke. PDI yang dibentuk pada 98. 10 Januari 1973. Oke. Jadi itu PDI dan kemudian karena ada gonjang-ganjing dan seterusnya, maka kemudian bermetamorfosa menjadi PDI Perjuangan. Gonjang-ganjing. Ya, jadi Oke. kalau bicara soal sejarah PDI Perjuangan, itu bukan baru ada pada tahun 1999. Tapi udah Sejarah ada PDI Perjuangan itu dimulai pada tahun 1973. Pas fungsi partai berarti. Ya, kalau bicara PDI Perjuangan tidak bisa dikatakan baru Dari ada pada tahun 99. bukan teenager lagi itu ya, Bukan. Udah lewat lah. Ya, jadi masa-masa. itu Ibu Mega cerita bahwa kalau hari ini PDI bertahan sampai 50 tahun, Iya, iya. itu dengan militansi, dengan darah dan air mata, dengan semangat perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai dengan cara yang mudah. Nah, kira-kira itu narasi. Itu narasi sebenarnya. Kemarin Bu Mega emang sangat menyentuh juga sebenarnya, menceritakan kayak pakai ada air mata juga, bilang bagaimana perjuangan Ibu pas di 73. Ya, jadi Ibu Mega bicara tentang masa lalu, Betul. bicara tentang masa kini, dan proyeksi tentang masa depan. Ya. 2045 ada program stunting. Ya, Ibu Mega bicara tentang itu. Dan kalau kita lihat, itu sebenarnya obrolan antara orang tua dan anak. Obrolan antara seorang ibu dan anak. Itulah mengapa ada beberapa kali pernyataan Ibu Mega menyampaikan mohon maaf kepada teman-teman partai lain. Ini adalah pertemuan katakanlah ibu dan anak, internal 50 tahun ini ibu ingin menggunakan kesempatan untuk kangen nggak sama kembali, ibu? Kembali lagi untuk mencas gitu loh. Komitmen Iya. perjuangan dari para kadernya. Iya. Nah, ini menarik, Bung Ansi. Sebelum nanti aku ke Bung Saidiman ya, Bung. Masalah pertemuan antara ibu dan anak. Ya, ada kira-kira ya, ini kita kan semuanya perkiraan ya, Bung ya. Apakah kira-kira ada roman-roman bahwa bahwa Bu Mega ini masih mau mencalonkan misalnya anaknya juga Puan Maharani, karena dengan tadi Bung Ansi sudah menjelaskan bahwa perjalanan Bu Mega itu juga nggak mudah, untuk PDI itu tidak mudah, itu berdarah-darah perjuangan, dan kalau misalnya terah itu diberikan kepada orang lain selain terah Soekarno gitu, terah Bu Mega sendiri gitu, Bu Mega juga masih ada bukan keikhlasan ya kita bilangnya ya, tapi
tidak terlalu legowo lah gitu. Itu ada nggak bentuk itu kemarin? Ibu Mega, kita mengira-ngira ya, Bung ya? Ibu Mega itu bagi saya itu adalah politisi negarawan. Oke. Beliau memiliki kematangan dalam berpolitik, beliau memiliki kebijaksanaan dalam memutuskan sebuah keputusan politik yang sangat penting buat Republik ini. Ibu Mega kepada kami para kader itu selalu bicara, 2024 ini tantangan kita bukan saja menang pemilu, bukan saja hat-trick, tetapi kita ingin memastikan bahwa Republik ini 100 tahun ke depan masih tetap setia dengan ideologi Pancasila. Masih tetap bisa mengatakan tidak pada intoleransi. Masih terus punya komitmen yang kuat untuk mengembangkan spirit kebinekaan dalam keekaan. Itu sebenarnya yang utama buat Ibu Mega. Terkait dengan alon-alon asal kelakon, itu kan sebenarnya Ibu Mega ingin memberikan penjelasan soal wacana tentang pencapresan di 2024. Nah, terkait dengan capres ini ada beberapa hal yang Ibu Mega katakan. Yang pertama, Ibu Mega katakan Kongres itu memberikan mandat kepada beliau ya memiliki hak prerogatif dalam menentukan calon presiden. Satu. Yang kedua, karena menentukan calon presiden ya ini dibutuhkan pertimbangan yang matang. Ya, dibutuhkan proses refleksi, kontemplasi. Karena itu butuh waktu. Ibu Mega tidak ingin karena didesak dari kiri, didesak dari kanan, didorong dari atas dan bawah, begitu ya. Terus kemudian Ibu Mega latah untuk segera mengumumkan. Yang berikut masih terkait dengan capres Ibu Mega ataupun pilpres, Ibu Mega katakan, menegaskan bahwa PDI Perjuangan tuh tetap pada konstitusi bahwa hanya 2 periode. Bahkan menegaskan bahwa kepada Pak Presiden Jokowi betul 2 periode, tidak lebih dari itu. Dan yang berikut terkait dengan calon presiden, Ibu Mega mengatakan pasti PDI akan mengusung kader sendiri. Itu pasti. Nah ini penting, kenapa? Karena suatu partai itu berdiri memang untuk menyiapkan kader-kader calon pemimpin bangsa. Ini Ibu Mega secara eksplisit mengatakan itu. Dan calon pemimpin bangsa itu harus dipersiapkan. Dipersiapkan melalui apa? Melalui sekolah politik. Kalau istilahnya filsuf seperti Plato, itu dia bicara soal, kamu kan belajar ilmu politik ya? Belajar. Itu bicara soal akademia. Betul. Jadi partai politik itu sebenarnya merupakan sekolah ya, yang memiliki kurikulum melakukan pendidikan politik yang ujungnya akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Nah, karena itu Ibu Mega agak sulit memahami bagaimana ada partai tetapi tidak mengusung kadernya sendiri begitu. Tapi udah minta maaf, Bu. Lalu fungsinya apa gitu loh, gitu. Ini ini kan diskursus ini ya kan gitu. Ini kalau katanya Bu Mega itu aku tuh ngomong loh ke Mbak Puan, lucu ya politik kita sekarang ini. Kok ada partai yang nggak mengusungkan kadernya sendiri gitu. Tapi udah minta maaf, Bung. Partainya. Udah minta maaf langsung ke Bu Mega di media tadi aku baca. Nah, oke, lanjut ke Bung Saidiman. Bung, tadi ada beberapa terkait Pak Jokowi, dikatakan juga sama Bung Ansi kalau misalnya harus strict 2 periode gitu ya. Nah, tapi aku jadi kepikiran sama kata Bu Mega tuh yang bilang, ini Pak Jokowi juga kasihan loh sebenarnya kalau nggak ada PDIP gitu. Ya. Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Ini nggak bakal jadi apa-apa gitu. Itu benar-benar hak prerogatif seorang ketum ya, sangat besar powernya Bu Mega untuk ngomong seperti itu gitu. Nah, menurut Bung Saidiman melihat sebagai peneliti ya Bung ya, maksud dari obrolan Bu Mega itu apa sih Bung? Saya lupa ya pertama tadi apa? Terkait Bu Mega yang bilang, nih kasihan nih Pak Jokowi. Kalau nggak ada PDIP, Pak Jokowi juga. Iya, saya tadi melihat sama dengan Bung Ansi tadi, melihat bahwa ini semacam obrolan di dalam keluarga, soal ibu kepada anak, dan lebih banyak bercandanya sebetulnya. Sangat rileks. 1 jam tuh kita nggak bosen ya, Bung? Saya menonton 1 jam, saya berusaha menonton full ya. Saya mungkin mengkritik ya teman-teman di luar sana yang
mencuplik bagian-bagian kita sebutkan situ Bung, mengkritik teman-teman di sana yang mencuplik bagian-bagian tertentu dari pidato itu lalu melepaskannya dari konteks. Menurut saya salah satu konteks yang paling penting itu adalah ini di tengah masa PDIP ini seperti di dalam keluarga yang banyak sekali guyonan bercanda. Saya kira termasuk soal Pak Jokowi tadi. Pak Jokowi ini kasihan kalau tidak ada PDIP. Bu Mega juga sambil senyum-senyum ya soalnya. Menurut saya itu bagian dari bercanda dan dia tepuk tangan. Itu seperti ngeledek anaknya. Kamu nggak ada apa kalau saya nggak ada ibu kamu tidak lahir gitu begitu kan. Dan itu sebenarnya ada benarnya juga. Bagaimanapun sistem pemilu kita kan seorang calon presiden kan diusung oleh partai politik. Kalau ini partai politik seperti seorang ibu. Kalau dia tidak ada ya tidak ada itu yang diusung. Dan ada benarnya itu, walaupun sebenarnya di dalam kalau kita lihat data-data hasil survei ya kecenderungan preferensi politik pemilih ada banyak yang mengkritik bahwa kalau tidak ada Jokowi mungkin suara PDIP tidak sebesar ini. Itu juga ada benarnya karena ada efek ekor jas ya di dalam di dalam dukungan terhadap partai politik kita. Kita melihat di sini kenapa di dalam survei-survei SMRC PDIP adalah satu-satunya partai yang suaranya sekarang itu lebih dari perolehan suara di 2019. Makin naik. Semua partai itu perolehan suaranya di bawah dari perolehan pemilu sebelumnya. Ada partai lain tapi relatif sama, Demokrat. Tapi PDIP itu konsisten di atas dari perolehan sebelumnya. Nah, menurut analisa kita, salah satu penyebabnya itu karena PDIP punya tokoh. Ada Megawati yang masih hidup, ada Joko Widodo yang sangat-sangat populer. Sekarang tingkat approval rating masih 74,2% di survei terakhir SMRC, orang yang merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi. Kemudian ada Ganjar Pranowo yang juga sangat populer. Jadi dia punya 3 partai. Ini sebuah kemewahan yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain. Itu yang menjelaskan kenapa suaranya tetap di atas. Selain bahwa PDIP sendiri adalah satu partai yang relatif lebih solid ya dibanding partai-partai lain. Kita menemukan bahwa partai ID, orang yang merasa dekat dengan partai tertentu sebenarnya di Indonesia ini tidak cukup banyak. Tetapi di antara yang tidak banyak itu PDIP paling di atas. Dari sisi orang yang merasa dekat. Saya kira salah satu penyebabnya adalah posisi ideologis PDIP memang yang lebih jelas ya. Jadi kecenderungan di masyarakat kita itu lebih, kalau kita lihat dari sisi ideologis itu mereka lebih nasionalis sebetulnya dibanding religius. Nasionalis religius. Enggak juga, lebih pro kerakyatan dibanding misalnya pro pasar bebas. Dan semua kecenderungan itu diwakili sebetulnya oleh PDIP yang menunjukkan warna yang nasionalis, kemudian pro kerakyatan dari sisi ekonomi dan seterusnya. Dan pidato kemarin menurut saya itu menegaskan posisi ideologis itu. Misalnya ya, dia ada 3 hal yang saya catat itu yang menurut saya yang penting dari pidato Bu Mega. Yang pertama, pernyataan dia tentang kesetaraan gender. Ini menurut saya penting sekali. Bahkan dia ketika menyebut nama-nama tokoh Malahayati, Cutnyading, Cutmutia, dia menyampaikan bahwa Aceh pernah memiliki pemimpin-pemimpin perempuan yang sangat dahsyat. Kok Aceh sekarang gini ya? Aceh sekarang gini. Itu kan sebenarnya dia melakukan kritik ya, menurut saya dia melakukan kritik terhadap fenomena konservatisme agama. Dan dia nambah juga dengan Mesir. Mesir dulu pernah Ratu Bilqis, Ratu Sheba. Meghan Markle disebut juga. Tapi kok begitu? Jadi dia sebenarnya mengkritik kecenderungan konservatisme agama. Dan menurut saya itu jarang dikemukakan oleh elit. Itu menunjukkan posisi ideologis PDIP melalui mulut Bu Mega itu yang jelas pada posisi lebih ke nasionalis dibanding misalnya religius. Nah, kemudian yang kedua itu soal penegakan HAM, soal pemulihan hak-hak asasi manusia di masa lalu ya. Dia bercerita tentang dia ketemu orang-orang yang ke luar negeri, sekolah dikirim oleh pemerintah tapi kemudian tidak bisa masuk karena dicap sebagai komunis. Dan itu dikatakan secara eksplisit. Menurut saya ini juga poin penting. Itu saya belum pernah menemukan ada politisi Indonesia yang secara eksplisit memberikan pembelaan terhadap kelompok yang distigma sebagai terlibat dengan 65 dan seterusnya gitu ya. Nah itu menurut saya baru kali ini saya menemukan. Itu juga menunjukkan posisi atau warna ideologis PDIP melalui pidato itu menjadi lebih jelas gitu. Dan yang ketiga tentu saja tadi soal kesejarahan PDIP itu juga penting. Kalau kita melihat dari sejarah mungkin sebenarnya PDIP sekarang berumur 96 tahun. Malah 96. Dari PNI ya. Dari PNI yang lahir tahun 1927. Ini itu menarik sekali. Saya baru sadar itu. Yang membedakan PDIP dengan partai lain itu
aspek kesejarahan itu. Kan PNI dibangun tahun 27. Saat itu belum ada Indonesia. Jadi orientasinya pasti bukan kekuasaan untuk masuk DPR, tapi orientasinya ingin menyatukan sebenarnya. Ingin menjadi membuat pengorganisasian rakyat kan untuk merdeka. Lalu kemudian PDI melakukan lagi di masa Orde Baru pengorganisasian rakyat untuk merdeka dari tirani. Jadi ada aspek kesejarahan itu yang penting, yang kemudian menyebabkan soal presiden itu jangan dulu diumumkan. Lah ini yang paling penting ini memunculkan kembali warna ideologi dan perjuangan PDIP. Nah, terkait dengan itu saya ingin menyambung. Ibu Mega menjelaskan tentang apa makna dan hakikat kekuasaan bagi PDI Perjuangan. Ibu Mega tuh secara eksplisit mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah alat untuk melayani rakyat. Alat untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Kekuasaan itu orientasinya pada keadilan dan kemanusiaan. Jadi bukan berorientasi pada politik, itu bukan semata orientasi pada politik kekuasaan. Bahkan Ibu Mega katakan, keluar dari partai ini. Dengan secara eksplisit dan sangat tegas. Kalian ini di kader, di dalam sekolah politik PDI Perjuangan, tujuannya itu untuk membangun bonding dengan akar rumput. Berkali-kali Ibu Mega katakan itu. Ibu Mega tunjuk, keluar. Ibu Mega sampai katakan apa? Itu contoh, mohon maaf ya, saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung, ya tidak punya rumah, hidup di bawah kolong jembatan. Ibu Mega mencontohkan tentang itu. Ini sebenarnya bagaimana Ibu Mega mengingatkan kembali tentang marhaenisme. Ya, bagaimana para buruh, para petani dan nelayan yang mungkin ya dimarginalkan. Jadi peran yang dimainkan oleh para kader PDI Perjuangan itu adalah berpihak kepada kaum tertindas, kepada kaum marginal, option for the poor. Itu yang sebenarnya pesan-pesan penting yang mau disampaikan Ibu Mega. Dan untuk itu maka sebagai kader itu harus militan. Karena Ibu Mega sendiri juga militan melawan rezim totaliter Orde Baru pada saat itu. Jadi Ibu Mega katakan, ya kalau cuma sekedar rintik-rintik hujan saja, dulu juga udah gempa bumi dan seterusnya, kan begitu. Ibu Mega katakan. Jadi kader PDI Perjuangan itu satu harus militan, harus betul-betul pro rakyat dan merakyat. Merakyat itu maksudnya turun, belusukan seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dilakukan oleh Bu Puan, dilakukan oleh Mas Ganjar, Pak Ahok, ini kader-kader PDI Perjuangan. Dan Ibu Mega katakan apa? Reward dan punishment itu berlaku di PDI Perjuangan. Ingat, satu, kalian harus setia pada Pancasila, NKRI, tegas itu. Yang kedua, kalian harus disiplin dalam menjalankan tugas. Dan kalau tugas kalian itu dijalankan dengan baik, kalian akan mendapatkan reward. Contoh, mana? Abdullah Azwar Anas, mana berdiri? Kan ada tuh kemarin. Karena beliau bekerja baik sebagai Bupati Banyuwangi, kemudian mendapatkan reward menjadi menteri menggantikan almarhum Pak Cahyokumolo. Ibu juga tidak segan-segan memberikan punishment ya kepada kader-kader yang mungkin misalnya melakukan gratifikasi, tindakan korupsi, ataupun juga melawan ideologi negara kita. Jadi ya Ibu Mega itu beliau bicara lugas saja kepada anak-anaknya. Itu pertemuan ibu anak lah kemarin tuh ya. Pertemuan ibu pertemuan anak. Keluarga lah. Iya. Kan Bu Mega juga udah sempat bilang ya di awal-awal ya, Bung ya. Kayak maaf banget ke partai-partai lain ini kita nggak undang dulu. Saya mau melihat anak-anak saya. Nah, kalau masih banyak. Nah, gitu. kalau terkait bicara Presiden Joko Widodo. Yes. Melihat Presiden Joko Widodo itu jangan melihat pada saat beliau menjadi presiden. Harus melihat ketika beliau pertama kali mau masuk dalam dunia politik. Pertama kali ketika dicalonkan menjadi wali kota Solo. Periode kedua menjadi wali kota Solo. Kemudian dari Solo, Surakarta itu dibawa ke Jakarta. Itu ada peran PDI Perjuangan di sana. Bagaimana Ibu Megawati itu betul-betul memberikan dukungan yang total. Ya. Bahkan tadi kalau ditanyakan begitu, apakah ini kepentingan untuk keluarga Bu Mega? Loh jangan salah, 10 tahun lalu, hampir 10 tahun lalu, itu Ibu Mega dengan legowo loh mencalonkan Pak Jokowi loh sebagai calon presiden. Di periode kedua pun juga seperti itu. Jadi, membaca Ibu Mega
harus lebih utuh dan lebih komprehensif. Semuanya harus tonton tuh, kalau katanya Bung Saidiman pada kalian ya yang mengutip secara setengah-setengah di luar konteks jangan gitu ya, Bung ya. Nah, tapi tadi ngomongin about Jokowi, Bung Ansi, Bung Saidiman, masalah kalau misalnya kan banyak sebenarnya yang ngomong kalau oh ya udah, ini sebenarnya gue milih PDIP itu karena Jokowi. Again, karena ketokohannya sangat kuat di PDIP gitu kan. Dan ini unfair sebenarnya dengan Bu Mega ngomong kayak gitu. Aku nggak tahu karena kita kalau nonton secara keseluruhan, aku juga setuju apa yang diomongin sama Bung Ansi terkait Bu Mega ketemu sama anak dan lain-lain. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang nggak nonton itu secara keseluruhan kan banyak juga yang udah nggak suka sama Bu Mega. Bahkan dengan segala hormat banyak perkataan-perkataan yang sebenarnya menyinggung gitu, kayak ini udah sangat nyinyir lah, nyindir Pak Jokowi lah, bahkan nyindir Pak Ganjar lah, nyindir semua orang disindir gitu kan. Apalagi tadi tentang kesetaraan gender, oh ini berarti jangan-jangan Bu Mega mau naik lagi nih jadi presiden, atau enggak Puan Maharani, anak perempuannya gitu kan. Nah ini gimana caranya sebenarnya menurut Bung Saidiman ya, biar masyarakat, karena banyak Bung, menurut aku masyarakat Indonesia sekarang itu kadang nyinyir itu karena emang udah gak suka sama muka. Jadi udah menolak untuk mengerti, menolak untuk paham. Nah, kayak PDIP ini sebenarnya secara sejarah sangat bagus. Gimana caranya biar masyarakat ini juga kayak tercerahkan ya? Kayak apa yang harus dilakuin sama orang-orang misalnya kayak aku lah taruh, untuk mengetahui oh PDIP ternyata oke juga nih gitu. Kesadaran politiknya itu apa yang harus dibangun? Yang pertama tentu saja membaca ya. Oh, butuh tahu konteksnya, sehingga kalau kita baca kesejarahan partai ini ya penting. Kita jadi tahu gitu apa yang dikemukakan. Saya sendiri melihat, saya terus terang ini untuk pertama kalinya saya nonton pidato Bu Mega secara lengkap. Saya mungkin dulu nontonnya juga secuplik-secuplik gitu. Tapi ketika saya tonton, saya kebetulan adalah penceramah ya, saya ke masjid, khatib gitu, dan saya juga pernah juara pidato. Jadi saya tahu sedikit punya pengetahuan tentang bagaimana berpidato yang baik. Menurut saya dengan cara Bu Mega itu menurut saya adalah pidato yang menurut saya baik, genuine. Dia intonasinya misalnya dia berteriak itu tepat sekali pada saat yang seharusnya dia berteriak. Dia mendidih pada saat yang mendidih. Kemudian dia turunkan suaranya, bicara lagi dengan cara bicara masyarakat pada umumnya. Gitu. Indonesia agak beda ya misalnya dengan ketua partai yang lain yang mungkin mau meniru Soekarno, tapi apa yang diomongkan dengan intonasi itu beda. Menurut saya itu tidak. Ini agak beda dengan cara Bu Megawati Soekarno Putri menyampaikan pandangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan gaya pidato dia itu sebetulnya dia ingin agar pesannya itu sampai kepada masyarakat pada umumnya. Masyarakat kita itu walaupun mungkin kita yang terdidik mungkin akan melihat kita mengidealkan satu sosok pemimpin yang bisa bicara runut, ilmiah dan seterusnya. Tapi masyarakat kita itu tidak terlalu penting sebetulnya. Ada survei SMRC, kita tanya kepada mereka ada 4 kualitas personal yang perlu dimiliki oleh seorang elit politik. Yang mana yang paling penting? Yang paling penting menurut rakyat itu yang pertama adalah kedekatan dengan publik. Dekat dengan publik ini bisa macam-macam artinya. Salah satunya misalnya si tokoh ini dirasa bagian dari masyarakat. Dulu kan ada waktu kampanye Pak Jokowi itu adalah Jokowi adalah kita. Jokowi adalah kita. Jadi publik itu merasa Jokowi ini bukan orang lain, bukan tidak berjarak. Itu yang pertama. Aspek yang kedua integritas, bersih dari korupsi. Aspek yang ketiga baru wawasan atau ada wawasan dan ketaatan beragama. Dua aspek ini tidak terlalu penting menurut publik sebetulnya. Jadi kalau kita seorang pemimpin tampil cerdas, kelihatan ilmiah gitu, ternyata di publik kita tidak terlalu. Yang paling mereka pentingkan 2 hal. Betul. Dan sayang bahwa yang bersih dari korupsi ini yang kurang. Jadi mereka menganggap bahwa umumnya partai itu punya kedekatan, terutama PDIP nomor 1 untuk kedekatan dengan publik, menurut persepsi publik. Tetapi yang untuk integritas itu agak kurang semua partai. Yang wawasan juga mereka menganggap semua partai itu cukup punya wawasan, walaupun mereka menganggap itu tidak terlalu penting. Taat beragama juga iya. Partai-partai agama itu paling tinggi, elit-elitnya taat beragama. Tapi mereka tidak dipilih karena menurut publik itu tidak terlalu penting. Walaupun semuanya pakai peci ya? Iya, walaupun semuanya pakai peci. Jadi aspek kedekatan dengan publik ini yang penting. Nah menurut saya dari pidato itu, gaya Bu Mega, itu memenuhi ya, bisa potensial untuk memenuhi aspek yang paling penting menurut publik. Dia dekat, dia bagian dari kita. Cara ngomongnya itu sama dengan umumnya orang.
Tapi dari situ walaupun cara umumnya ngomongnya sama dengan umumnya orang, tapi saya melihat ada poin-poin tadi itu bahwa dia menyampaikan sesuatu yang sangat penting yang tidak dikatakan politisi lain, tetapi dengan pesan yang sampai gitu, dengan bahasa yang bisa dipahamin. Di dalam Islam itu sampaikanlah sesuatu dengan memakai bahasa kaumnya gitu kan. Jadi dia memakai bahasa kaum Indonesia. Menurut saya itu salah satu kecerdasan politik yang dimiliki oleh Bu Mega. Selfie sebenarnya. Iya. Pasti kalau bicara soal akses dan peran politik perempuan, Usi pasti senang dong. Nah, karena Ibu Mega itu bicara betul. Sebenarnya kata kuncinya itu adalah kesetaraan gender. Betul. Ya. Yang kedua ini bagian dari emansipasi politik gitu ya. Suka atau tidak, hari ini diskriminasi gender itu masih terjadi. Masih terjadi. Dan Ibu mau mengatakan bahwa PDI Perjuangan itu memberi ruang kepada para politisi perempuan atau kaum perempuan untuk bisa terlibat dalam dunia politik. Maka hari ini misalnya ada Ibu Risma, ada Ibu Puan, banyak lagi dan bahkan juga Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarno Putri itu adalah seorang perempuan dan seorang ibu. Dan Ibu Mega bahkan bicara jauh di 2045 soal bagaimana komitmen untuk stunting, ya, gizi buruk dan sebagainya. Karena Ibu Mega tahu kalau perempuannya ini berkualitas, ya, akan melahirkan generasi-generasi baru yang juga berkualitas. Perempuan yang sehat melahirkan generasi yang sehat. Perempuan yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas. Perempuan yang punya karakter baik akan juga melahirkan generasi-generasi dengan karakter yang hebat. Itu sebenarnya kata kuncinya. Itu dan bagus banget. Saya tambahkan bahwa sebenarnya ketika dia bicara tentang kesetaraan gender, mungkin itu pintu masuknya. Ini mungkin dia sebenarnya bicara tentang kesetaraan secara umum, anti diskriminasi. Karena dia juga bicara soal 65 kan. Jadi sebetulnya dia bicara tentang kesetaraan bahwa semua orang punya hak. Tapi abis itu dimasukin. Dan menurut saya itu juga semacam perlawanan ya. Kalau saya ya, perlawanan terhadap kecenderungan konservatifisme agama itu. Dan gerakan konservatifisme agama itu korban pertama itu adalah perempuan. Selalu di mana-mana. Di Aceh itu terjadi, di Afghanistan itu. Dia bicara tentang Afghanistan kan dengan nada yang menurut saya menggetarkan. Dia benar dan dia menyampaikan bahwa itu ditonton di TV kan. Bagaimana Taliban ketika berkuasa kembali itu melarang anak perempuan sekolah. Melarang guru-guru perempuan untuk mengajar dan seterusnya. Dan itu membuat dia ternyata. Dia sebenarnya melakukan perlawanan yang lebih besar dari sekedar kesetaraan gender. Dia melawan gerakan konservatifisme agama menurut saya. Dan itu yang membuat penting karena kecenderungan semua partai politik, bahkan partai nasionalis itu kecenderungannya ada kecenderungan konservatifisme agama di sana. Mulai kemana-mana bersobat. Terkait dengan itu, saya berani memberikan garansi bahwa PDI Perjuangan ini adalah satu-satunya partai di Republik ini, satu-satunya partai di Republik ini yang tidak akan bisa bermain-main dengan radikalisme agama, konservatisme agama, dan intoleransi berbasis agama. Semoga. Di saat mungkin ada partai yang kemudian bisa memainkan hal ini sekedar untuk politik kekuasaan. PDI Perjuangan tidak akan, karena itu melawan genetiknya PDI Perjuangan. Ya, nah terkait dengan perempuan, kemarin kan kita sempat ada rumah sakit terapung, ya kan, kapal yang sebenarnya adalah rumah sakit dikasih nama Laksamana Malahayati. Kenapa ini ada? Karena Ibu Mega tahu bahwa ya banyak perempuan, terutama di daerah-daerah terpencil, di pulau-pulau terluar, yang mungkin jauh dari akses pelayanan kesehatan. Ya, karena itu kemudian disiapkan satu kapal yang adalah rumah sakit ini untuk melayani sampai ke wilayah-wilayah terpencil itu. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana melahirkan generasi Indonesia hebat di tahun-tahun yang akan datang. Betul. Jadi politik Bu Mega itu politik kemanusiaan. Sebenarnya. Politik keadilan. Sebenarnya gitu. Semua yang beliau bicara itu values, syarat values, nilai dalam berpolitik. Kepada kami pun dikatakan, kalau Anda berprestasi akan dapat reward. Kalau Anda tidak berprestasi, punishment. Keluar atau saya pecat. Nah, saya bisa langsung tanda tangan kok gitu. Langsung tanda tangan. Cuma banyak orang ini, Mas Saidiman, saya juga ingin meluruskan pemahaman yang salah, mispersepsi banyak orang terkait dengan satu term dalam PDI Perjuangan itu soal petugas partai. Orang mensimplifikasi secara salah
petugas partai itu seolah-olah relasi antara atasan dan bawahan. Ya, antara bos dan pesuruh. Tidak. Yang disebut petugas partai itu adalah aparatus ideologis. PDI Perjuangan memegang teguh ideologi Pancasila. Ya, ini pada level paradigmanya. Harus diturunkan pada level kebijakan dan level aksi implementasi. Jadi dasarnya ini adalah ideologi Pancasila, lalu diterjemahkan dalam multidimensi kehidupan bermasyarakat. Nah, kami sebagai petugas partai itu harus bekerja dengan tuntunan ideologis ini. Jadi bukan sekedar perintah atasan kepada bawahan atau bos kepada pesuruh. Bukan, itu salah sekali. Buktinya apa Ibu Mega katakan? Hei kalian, kalau mau menang pemilu, ya, bonding dengan akar rumput. Bukan rumput saja Ibu Mega bilang. Akar rumput. Bahkan Ibu Mega cerita ya soal filosofi akar rumput, grassroots ini. Nah ini tuh sebenarnya menarik. Aku tuh jadi mau masuk PDIP. Kalau dari itu keputusan yang tepat sekali. Masya Allah. Karena sebenarnya PDIP tadi apa yang disebutkan sama Bu Mega sama Bung Ansy juga itu tadi sangat clear, crystal clear lah kita bisa bilang ya. Permasalahan masalah polemik siapa presiden nanti yang diusungkan oleh PDIP. Karena di HUT 50 kemarin kan kita nggak bisa, di media tuh aku lihat tuh, Bung, yang banyak itu adalah HUT 50 PDIP. Ganjar diteriakin sebagai presidenku. Yang Ganjar bales pakai diem gitu kan. Kayak Ganjar aja juga takut gitu kan. Tapi banyak gaungan-gaungan bahwa Ganjar presiden and everything lah gitu. Nah, mungkin ini sekalian kita juga penutupan ya. Jadi closing statement juga nanti dari Bung Ansy dan Bung Saidiman. Pertama, kira-kira siapa sih wangi-wanginya ya? Atau tetap nggak bisa nih, kita nggak bisa, kita harus Bu Mega nih gitu kan. Atau kayak gimana? Dan yang kedua, kira-kira closing statementnya apakah mungkin Bu Mega itu malah menjadi capres sendiri gitu? Udahlah, gue aja gitu kan Bu Mega bilang kan. Ini aku bingung loh sama wartawan ini nanya siapa presiden, pemimpin masa depan, kok yang nggak ngeliat aku aja gitu kan. Cantik, karisma, pejuang gitu kan. Gimana dari Bung Saidiman dulu deh, boleh? Oke. Yang pertama, Kak, menurut saya lagi-lagi kurang sepakat ya dengan banyak desas bahwa PDIP ini bingung mencari siapa calon presiden. Menurut saya nggak terlalu bingung. Bahkan menjadi lebih eksplisit ketika Pak Jokowi pidato itu ya, menyebut ciri-ciri rambut putih, berkerut, turun ke bawah gitu ya. Tapi itu Pak Prabowo juga berkerut kok. Menurut saya bisa ditafsirkan kemana-mana. Tapi menurut saya itu signal bahwa di internal PDIP itu sebetulnya sudah solid mendukung seseorang, dan seseorang itu adalah seseorang yang mungkin menjadikan PDIP menang ketiga kali dalam pemilihan presiden, dan menurut saya itu Ganjar Pranowo. Dan mungkin orang mengatakan bahwa kemarin pidato Bu Mega tidak menyebut nama ya, tapi kan ada sejumlah kriteria yang disebutkan. Yang pertama, dia harus kader PDIP, dan kader PDIP ini harus ada 3 itu kan. Dia pernah jadi pengurus, dia pernah di legislatif, dia pernah di eksekutif. Itu artinya tidak mungkin orang seperti Prabowo Subianto misalnya oleh PDIP untuk berpasangan dengan Puan kan. Karena kan sampai saat ini bagaimana walaupun Puan adalah Trah Soekarno, tetapi di dalam survei opini publik saya kira bukan cuma SMRC itu, tapi hampir semuanya belum cukup kompetitif gitu ya dengan orang seperti Anies Baswedan atau Prabowo Subianto. Yang bisa melawan mereka saat ini hanya Ganjar. Dan kalau PDIP yang kata Bu Mega, kalau kita sudah bisa menang 2 kali, masa ketiga kali nggak bisa? Harus menang kan menurut saya. Dan kita juga melihat dalam sejarahnya PDIP ini menurut saya dalam beberapa peristiwa yang sangat penting itu mengeluarkan keputusan yang sangat mendengarkan publik. Tadi 10 tahun lalu ketika Pak Jokowi diusung jadi calon presiden, kan dia bukan siapa-siapa sebetulnya di PDIP, bukan elit utama, tetapi kemudian diusung sebagai calon presiden karena itu suara publiknya menginginkan demikian. Saya melihat cukup jelas PDIP, dan pidato Megawati memperjelas itu dari 3 kriteria itu berarti 3 kriteria menurut saya mengarah pada satu orang. Ke satu orang itu berarti bukan Bu Mega ini kayaknya. Bu Mega kawan itu terlalu. Kalau kita tadi lihat bahwa dia Bu Mega bercerita tentang bagaimana PDI Perjuangan itu bukan sekedar jadi kekuasaan buat
Bu Mega itu dalam pidatonya, kekuasaan buat Bu Mega itu adalah konsekuensi dari kerja-kerja itu, kerja-kerja bersama publik itu. Jadi ada aspek kuasa rakyat di sana yang perlu ditekankan. Jadi rakyat maunya kemana, saya kira akan diikuti oleh Bu Mega. Dan rakyat maunya kemana, kemudian yang kedua dia kader PDIP yang atau bukan gitu memiliki ini. Jadi itu bertemu harusnya di satu sosok. Untuk sampai saat ini adalah sejauh ini Ganjar Pranowo. Oke. Ini dengan sangat terang-terangan. Bung Masih tadi yang kayak gue jawab. Bung tadi terang-terangan Bung Saidiman bilang ini Ganjar Pranowo dari 3 kriteria ini udah crystal clear lah gitu. Kalau misalnya dari hubungan sih gimana Bung? Sebagai kader ya. Ya, saya tegak lurus pada keputusan partai. Dan keputusan partai itu kan tertinggi Kongres. Dan keputusan Kongres itu adalah memberikan mandat hak prerogatif kepada Ibu Mega. Dan Ibu Mega bilang, sudah ada di kantong saya. Kalian tenang aja, pokoknya aman buat kalian. Kan Ibu Mega ngomong gitu. Tidak akan menjerumuskan ke sumur. Tidak akan menjerumuskan kalian, Ibu Mega katakan begitu. Dan kita sudah pernah lihat, Ibu Mega dalam memilih calon pemimpin, saya kasih beberapa contoh aja ya. Pak Jokowi juga ada beberapa, Pak Jokowi, Pak Ahok dalam konteks Jakarta, ya kan? Risma. Ibu Risma juga, di Surabaya, ya, Abdullah Aswar Anas. Ya setidaknya ini adalah mantan-mantan kepala daerah yang kemudian ya diberikan tanggung jawab dalam skala lokal, skala daerah karena dianggap mampu, punya kinerja yang bagus, track recordnya teruji, kemudian diproyeksikan ke level nasional, diangkat ke level nasional. Jadi itu tadi merit system atau meritokrasi di PDI Perjuangan itu sebenarnya jalan. Ya, Ibu Mega mau katakan bahwa Ibu Mega itu dalam memutuskan sesuatu itu tidak tergantung pada euforia dalam tanda petik. Ya masyarakat. Tetapi ada refleksi, ada kontemplasi, ada pertimbangan yang rasional, ya, ada kalkulasi, ada insting beliau sebagai seorang negarawan, politisi negarawan. Dan sebenarnya Ibu Mega mau tegaskan, pemilu 2024 itu masih 1 tahun lagi. Tahapan pemilu juga baru akan di pertengahan tahun ini. Sekarang ini, mbok ya kalian tuh fokus kerja dulu lah. Kalian kerja dulu lah. Sukseskan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Fokus pada kerja. Kalian yang ada di daerah, tolong gunakan mandat ini secara baik. Maka Ibu Mega bicara apa? Bicaranya stunting, bicaranya kesetaraan gender, ya, bicara bagaimana option for the poor, berpihak kepada kaum marginal. Jadi, sebagai politisi pesan Ibu Mega, kalian harus merakyat. Merakyat itu yaitu dekat dengan rakyat yang tadi. Bonding dengan akar rumput, itu merakyat. Tetapi merakyat saja tidak cukup. Selain merakyat, harus juga pro-rakyat. Pro-rakyat itu harus tercermin dari public policy-nya, kebijakan publiknya itu pro rakyat atau tidak. Jadi 2 kata kunci, ya, merakyat dan pro rakyat. Karena apa? Karena PDI Perjuangan ini partai yang memang tumbuh dari akar rumput. Dan kata kunci selanjutnya, ya keberpihakan yang kuat kepada kemanusiaan dan keadilan. Itu Ibu Mega bicara di sekitar situ aja. Ketika beliau mencontohkan ada warga negara Indonesia yang tidak bisa pulang pada era Orde Baru, karena dituduh macam-macam. Itu tadi Mas Saidiman katakan, beliau membela mereka yang mendapatkan diskriminasi dalam politik dan seterusnya. Ujungnya adalah kesetaraan. Ujungnya adalah emansipasi. Dan itulah sebenarnya hakikat dari politik, ya. Politik kemanusiaan. Pemanusiaan manusia, meletakkan harkat dan martabat manusia. Jadi politik bukan sekedar kekuasaan, capres-capres, how to get power, ya kan? Tetapi setelah power ini kita get, kita find, gitu kan? How to use power. That's the politics. Wah. Ini aku rasanya nggak usah closing statement, langsung kayak oke, guys, bisa disimpulkan aja sebenarnya gitu. Tapi menarik tadi dari Bung Ansi bilang kita tuh masih baru pertengahan gitu, baru mau mulai tahapan pemilu lah ibaratnya gitu. Dan bener, kita akan mau ada acara lagi PDIP ya, nanti di 1 Juni 2023 ya. Oh iya, itu bulan Bung Karno ya. Bulan Bung Karno mungkin karena Bung Karno ini juga adalah salah satu pendiri Republik yang memikirkan tentang ideologi negara Pancasila ini, ya kan gitu. Itu jadi
di bulan Bung Karno itu ya ideologi itu kan semacam titik pijak kita yang memberi arah dan orientasi ke mana kita harus ini. Benar. Dan hari ini terus terang yang dikhawatirkan oleh PDI Perjuangan dan juga Ibu Mega, jangan sampai setiap kontestasi politik itu eksploitasi politisasi agama itu terlalu berlebihan. Orang mabuk agama dalam politik itu berbahaya sekali dalam tanda petik ya. Jadi mestinya politik itu harus dikelola secara profesional, dan profesionalisme dalam politik itu orientasinya adalah melayani kepentingan publik. Itu saja. Ukuran-ukurannya jelas, parameternya. Sebenarnya semuanya itu terukur ya, terukur. Bung ya. Dari apa yang udah disebutin gitu kan. Kayak tadi itu aku kayak yang iya, pantas Bu Mega kemarin tuh cuman kita ngomongin kesetaraan, kita ngomongin stunting, ngomongin grassroots, akar rumput, fokus kerja dulu karena nanti presidennya mungkin akan diumumin di 1 Juni 2023. Dan satu hal lagi, ada satu kata kunci. Apa tuh? Kontinuitas dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo bersama PDI Perjuangan. Siapa yang bisa mengikuti, melanjuti ya. Dan itu sudah di kantong Bu Mega. Nah, itu ada di kantong Bu Mega. Sebagai kader kita tegak lurus. Bu Mega dalam memutuskan itu betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah, meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Tidak akan mungkin disebutkan namanya. Itu urusan gue ya, katanya Bu Mega. Oke. Saya tidak mau mengambil itu dari Mas Saidi. Tidak akan disebutkan, tapi harus lurus bonding antara hati, pikiran, akar rumput, semuanya harus bonding. Jadi katanya Bu Mega, aku jadi nggak sabar untuk nunggu acara PDIP lagi yang di 1 Juni 2023. Mungkin di GBK ya katanya Bu Mega ya, kemarin tuh akan dilaksanakan di sana. Bisa jadi capres dari PDIP juga disebutin di sana gitu. Jadi ya udah kita wait and see kali ya. Kalau dari PDIP ini emang suka tunggu aja, udah ada di kantong Bu Mega kok, nggak usah kemana-mana gitu. Tapi tadi serius ya mau ngurus KTA. Ditagih nih Bu. Menarik untuk dipelajari lagi kali ya. Ya PDI Perjuangan itu tempatnya orang-orang keren dalam tanda petik gitu ya. Yang berpolitik itu pakai merit system gitu. Kamu cocok kok. Masya Allah. Oke, berarti daripada makin lama lagi takutnya aku beneran sign KTA ya. Jadi langsung kita udahi aja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton di Ngobrol Nalar kali ini. Gue Usi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.